Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan Ramadan dan ini sungguh menjadi sebuah kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana hidup dengan amal soleh tentunya pada bulan Ramadan dan inilah yang insya Allah akan membuat derajat kita atau kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi berbeda dengan orang-orang yang sudah mungkin sudah lebih dulu meninggalkan dunia ini sebelum kita. Maka jangan sampai kita semua ini untuk menyia-nyiakan kesempatan ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan beramal di bulan Ramadan. Tentunya salah satu semangat kita dalam beramal di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, dengan tentunya juga menjaga kualitas dari bacaan Al-Qur'an kita. Maka di tengah kesibukan kita, di tengah semangat kita untuk terus memperbanyak bacaan Al-Qur'an tentunya di bulan Ramadan ini, maka alangkah lebih baiknya di antara ataupun dari sekian banyak waktu kita untuk membaca Al-Qur'an itu, sediakan ataupun luangkan waktu kita ketika membaca, dari lembaran-lembaran itu kita baca dengan suara yang bersuara, dengan suara yang keras, tetapi tentu tidak terlalu terkeras atau berteriak sehingga mengganggu orang-orang di sekitar kita. Artinya untuk apa? Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ada 3 suratut tilawah, kecepatan tilawah. Ketika membaca Al-Qur'an itu ada tahqiq, di mana pada bacaan ini kita membaca Al-Qur'an dengan pelan, dan menjelaskan setiap huruf-hurufnya, dan ini untuk fokus terus memperbaiki dan membaguskan bacaan huruf-huruf kita. Kemudian ada tadwir dan hadar di tingkatan yang paling cepat ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, mungkin di antara banyak kita ingin membaca begitu banyak, sehingga karena fokus untuk memperbanyak Al-Qur'an sehingga kita sedikit melalaikan kualitas daripada bacaan kita. Maka sediakan, luangkan dari bacaan kita. Misalkan kita membaca dalam satu hari bisa 1 juz ataupun lebih, maka luangkan misalkan 1 lembar 2 lembar kita baca dengan kecepatan ataupun dengan tempo yang pelan, untuk memperjelas, membaguskan ahkamut tajwid, makhraj hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Maka itu untuk melatih kita. Karena bacaan tartil, bacaan tahqiq tentu bisa kita latih, bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah dengan sedikit mengeluarkan atau mengeraskan suara, dengan tadi tentu memperhatikan di sekitar orang-orang di sekitar kita. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin sebelumnya kita sudah latihan dan mempelajari makhraj al-halq, al-halqu atau tenggorokan. Kemarin makhraj al-halq terdiri dari 6 huruf. Di makhraj ini dengan masing-masing ada 3 makhraj, terbagi kepada 3,
ya, dan di masing-masing makhraj ada 2 huruf ya. Yang pertama itu adalah aqsal halq ya, di pangkal tenggorokan atau di daerahnya al-autar as-sautiyah, pita suara. Baik, kita sedikit latihan 1 atau 2 kalimat ya untuk mengulang kembali pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Baik. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa ya, perhatikan di sini ada huruf yang dibaca atau dikeluarkan dari aqsal halq, yaitu huruf hamzah. Ada i, fa, inna, kemudian di akhir katanya atau di akhir kalimat ada kata al ma'wa, ya, ada hamzah sukun. Jelaskan ya dari pangkal atau tenggorokan yang paling jauh. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Baik, huruf ha, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tadi huruf hamzah, sekarang huruf ha ya, ada hamzah, ada huruf ha di sini ya, massuhu dhammah ya, kemudian ada ha bertasydid, mutahha kemarin tidak ada jeda ya, jangan ada jeda huruf ha ketika bertasydid ataupun sukun mengalir suaranya ya. La yamassuhu illal mutahharun. Baik, kemudian di makhraj yang selanjutnya di wasatul halq ya, di daerahnya katup epiglotis ya, di daerah tengah-tengah tenggorokan, keluar ya darinya huruf ain dan huruf ha. Baik, kita latih di kata yang cukup pendek ya, tetapi perhatikan ya, di sini ada huruf ain ya, sempurnakan makhrajnya. Fa ya, di sini juga ada huruf ain ya, huruf ain tasydid ya, maka suaranya tetap dialirkan, tidak boleh ada jeda. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Baik, kemudian huruf ha ya, huruf ha masih dari bagian tenggorokan yang di tengah-tengah ya, huruf ha. Ar-Rahmanir Rahim. Madnya 2 harokat pada huruf ma-nya, dan ar-rahim, kecuali di ar-rahim ya, dibaca panjang sampai boleh 4 atau 6 harokat, mad arid li sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Masih sedikit kepanjangan di huruf ma-nya, 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Ya, jelaskan terasa udara yang mengalir, ha, hi, ha, ar-rahmani, ar-rahimi. Baik, kemudian di yang makhraj paling ya, di adnal halq atau bagian tenggorokan yang paling dekat ya, yaitu keluar darinya huruf kha dan gha atau kha dan ghain. Baik,
Kita latih di beberapa kata atau kalimat. Tsumma awraqnal akharin. Huruf ghain ya sifatnya juga mengalirkan suaranya. Ketika huruf gha sukun ya maka dialirkan, tidak terjeda suaranya. Au Thumma awraqnal akharin. Satu lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian di huruf kha ya sama mengalirkan suara ya ketika membacanya. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, so panjang sampai 6 harokat, kemudian di kho-nya tekan ya, tebalkan dan dialirkan suaranya. Fa idza ja'atis shakhah. Fa idza ja'atis shakhah. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan. Sekarang materinya ataupun kita belajar sama-sama tentang makhraj al-lisan ya, atau makhraj lidah ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, kemarin sebagaimana sebelum-sebelumnya ya sudah kita pelajari bersama ya, di antara makhraj secara umum yaitu dibagi menjadi 4 atau 5 makhraj ya, dan salah satunya itu adalah ada bagian makhraj yang termasuk dari al-fammu atau bagian mulut ya. Maka makhraj al-lisan ini adalah salah satu daripada pembagian secara umum ya, yaitu makhraj al-fammu ya, makhrajnya mulut ya, yang salah satunya adalah al-lisan, lidah ya. Dan sebelum kita mempelajari atau melatih ya, mengenal huruf-huruf yang keluar dari al-lisan ya, dari makhraj al-lisan, makhraj lidah ini ya, maka kita pelajari dulu hal-hal ya yang berkaitan dengan makhraj al-lisan ini ya. Adapun ya tadi makhraj 4 unsur makhraj dalam al-fammu ya, dalam makhraj al-fammu ada beberapa unsur makhraj ya. Yang pertama itu adalah al-lisan itu sendiri, kemudian al-hanak ya, langit-langit mulut ya, kemudian ada al-asnan, gigi, dan juga ada asyafatan ya, kedua bibir ya, atau unsur makhraj yaitu bibir ya. Sebagaimana telah dijelaskan juga, yaitu bahwa pembagian makhraj secara umum lagi itu terbagi menjadi 2 ya, ada al-muhaqqaq, ada muqaddar ya. Dan makhraj al-lisan ini ya termasuk daripada makhraj muhaqqaq, yaitu makhraj yang melibatkan dua unsur makhraj ya. Kalau muqaddar yaitu makhraj yang tidak terfokus pada bagian-bagian tertentu ya, sedangkan makhraj muhaqqaq ya, itu adalah makhraj atau huruf yang keluar karena terjadinya bentrokan atau pertemuan ya di antara dua unsur
dua unsur makhraj ya. Nah, maka al-lisan ini salah satu dari bagian makhraj muhaqqaq ya, yang melibatkan dua unsur makhraj ya. Makanya unsur-unsur lainnya ya dari unsur makhraj al-fam ini juga perlu kita ketahui bersama ya. Ya, maka ya nanti dua unsur makhraj yang membentuk atau menyebabkan menjadikan terbentuknya huruf-huruf dari al-lisan ya, huruf-huruf yang keluar dari lidah ini, maka nanti ada pertemuan antara lidah dengan hanak ya, ada pertemuan lidah dengan hanak atau langit-langit ya, tidak bisa berdiri sendiri, yaitu mengeluarkan atau membentuk sebuah huruf hanya dari lidah saja, pasti ada unsur yang keduanya. Yang pertama tadi al-hanak ya, yaitu bagian langit-langit lidah ya, kemudian juga ada gigi ya, asnan ya, ada unsur yang keduanya yaitu adalah gigi, yaitu ketika lidah ya ditempelkan ke gigi ya. Nanti bagian-bagian gigi juga di sini kita bahas sedikit ya, untuk karena ya untuk melatih ya, mencoba mengetahui makhraj yang tepat itu di mana, maka bagian-bagian unsur-unsur makhrajnya juga kita harus ketahui bersama ya. Dan 4 unsur makhraj inilah ya yang nanti membentuk huruf-huruf yang akan kita bahas, yaitu makhraj al-lisan ya. Tadi 4 unsur makhrajnya adalah al-lisan, al-hanak, kemudian al-asnan dan asy-syafatan ya. Baik, kemudian kita masuk di hal yang pertama yang harus kita ketahui sebelum atau kenal ya, harus kita kenali bagian-bagian penting unsur makhraj sebelum kita masuk di makhraj al-lisan ya. Yang pertama yaitu adalah bagian dari al-hanak ya. Hanak itu adalah langit-langit mulut ya, langit-langit mulut yang ada di atas, yaitu dimulai dari gusi ya, dimulai dari gusi yaitu lithah ya. Kemudian ada langit-langit mulut bagian depan ya, ada langit-langit mulut bagian keras ya. Kemudian setelahnya ada langit-langit mulut bagian lunak ya. Ini di sini di gambarnya sebetulnya kalau lihat gambar lebih jelas ya. Di sini ada bagian-bagian al-hanak ataupun daripada langit-langit mulut ya. Dari gusi, dimulai dari tempat tumbuhnya gigi gusi, itu sudah bagian dari al-hanak ya. Maka di unsur-unsur ataupun bagian-bagian ini ya, langit-langit ini nanti juga akan kita pelajari berserta dengan contoh-contoh hurufnya ya. Contoh misalkan ya, huruf qaf ya dan kaf ya. Kalau qaf dan kaf itu ya, lidah kita bertemu dengan langit-langit bagian lunak ya, di mana langit-langit unsur makhrajnya ini terbentuk dari daging ya, bukan dari tulang ya, sehingga kalau kita pegang itu agak lunak ya, karena memang bagiannya itu adalah lahm atau daging ya. Misalkan coba ko qi ku ako. Nah, itu adalah terjadi pertemuan ya, dua unsur makhraj antara lidah ya, lebih tepatnya pangkal lidah bertemu atau menempel dengan bagian langit-langit bagian yang lunak ya. Kemudian ada huruf kaf ya, huruf kaf di atasnya huruf kaf sedikit ya. Kalau huruf kaf dia menempel sebagian di langit-langit bagian lunak ya, dan sebagiannya di langit-langit bagian keras ya. Baik, bedanya hanya nanti disempurnakan dengan sifatnya ya. Kalau kaf mengeluarkan angin, kalau qaf tidak mengeluarkan angin. Ka ya lah, tipis suaranya, kemudian ketika diucapkan mengeluarkan angin ya, berbeda dengan huruf qaf tidak boleh mengeluarkan angin. Ka, ki, ku, ak. Nah, kalau huruf qaf tadi ketika disukunkan ya, maka dia menimbulkan pantulan suara ya. Ini contoh di mana huruf-huruf yang melibatkan unsur lidah dengan al-hanak ya, dengan langit mulut ya. Contoh yang lain misalkan huruf jim, shin dan ya, ja, ji, ju, aj,
ya itu terjadi pertemuan dua unsur makhraj ya antara lisan dengan langit-langit bagian tengah ya, bagian depan ya. Al-hanak al-muqaddam ya. Kemudian ada juga yang melibatkan dari lidah itu sendiri, melibatkan ke langit-langit bagian gusinya ya, yaitu al-lissah, seperti huruf ta. Coba ta, ti, tu, at. Nah, itu ketika lidah kita bertemu dengan gusi ya. Maka ya, ini juga yang menjadikan kita begitu penting untuk mengetahui unsur-unsur makhraj yang kita sebutkan tadi ya, karena dengan inilah ya kita bisa mengetahui suatu huruf itu dapat terbentuk ya, karena kita tidak mungkin bisa mengetahui. Misalkan kita tahu ya bahwa huruf ta itu adalah bagian yang keluar atau huruf yang keluar dari lidah ya, tapi lidahnya seperti apakan ya. Kan tidak bisa kita membaca huruf ta hanya dari lidah ya, nggak mungkin ya, pasti ada unsur lain yang kita benturkan, yang kita pertemukan. Maka kita penting untuk mempelajari unsur-unsur atau bagian-bagian makhraj yang lainnya, baik itu dari al-hanak ya, langit-langit, maupun dari al-asnan atau gigi. Kalau digambar ya jelas bagian-bagiannya, ini gusi ya, ini langit-langit bagian mulut bagian depan ya, kemudian di sini langit-langit bagian yang keras ya, mulai ke nomor 4 di sini ada langit-langit mulut lunak ya, selebihnya nanti ada anak lidah, itu bagian-bagian lidah ya. Kemudian yang kedua itu adalah gigi ya, unsur yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke makhraj atau huruf-huruf yang keluar dari huruf makhraj al-lisan ya, gigi ya. Maka kita juga harus mengetahui gigi, bagian-bagian gigi ya. Ada gigi seri ya, gigi seri itu adalah 4 gigi yang di paling depan ya, 4, 2 ya, ada yang 2, ada yang 4 ya, di sini 4 disebutkan 4 gigi seri ya. Kemudian ada gigi taring, ada gigi geraham ya, karena kita harus mengetahui ini ketika kita belajar tentang huruf-huruf yang keluar atau dibaca terbentuk dari lidah nempel di gigi geraham, maka kita bagian gigi geraham yang mana ya. Ketika kita dapat belajar ya bahwa ada huruf yang keluar dari lidah ditempelkan ke gigi, bagian gigi seri ya, seperti huruf dha, maka kita harus tahu bagian gigi seri itu yang sebelah mana ya. Insyaallah ini juga bisa dilihat atau dipelajari di kita mencari sumber-sumber di buku-buku ataupun di internet, banyak ya gambar-gambar yang menyebutkan bagian-bagian gigi ini sendiri ataupun bagian-bagian makhraj yang lainnya. Ya, begitupun dengan yang ketiga, bagian unsur yang ketiga itu adalah lidah. Ya, lidah juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada akar lidah, jadrul lisan. Ya, yang sudah kita pelajari ya, jadrul lisan kemarin itu adalah di bagian al-halqu, makhraj al-halqu, bagian adnal halqi ya, bagian tenggorokan yang paling terdekat, yang paling dekat. Kemudian ada pangkal lidah ya, akar lidah, kemudian pangkal lidah ya, pangkal lidah, kemudian di tengah lidah ada sisi lidah ya. Yang perlu kita pelajari ya, bagian-bagian lidah itu ada pangkal lidah, ada lidah bagian tengah, kemudian ada lidah bagian ujung ya, torful lisan, itu adalah bagian permukaannya, bagian permukaan lidah ya. Adapun ini ya, yang ada di sisi-sisi ini, maka itu masuk ke bagian yang lainnya, yaitu masuk di bagian hafatul lisan, bagian sisi lidah ya, dan itu pun nanti terbagi, ada aqsal hafa, ada adnal hafah, dan muntahal hafah. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita kenali sebelum kita belajar tentang huruf-huruf yang keluar dari al-lisan ya, karena kita nanti menyebutkan ya, lidah itu ditempelkan ke unsur yang mana ya. Sekali lagi, kalau untuk permukaan ya, untuk bagian lidah sendiri itu maka bagian permukaannya ya, ada anak lidah, tempat keluarnya huruf kho dan go, kemudian ada di aqsal
aqsal lisan itu keluar dari situ huruf qaf dan kaf, ya. Kemudian ada wasatul lisan, ya, tengah lidah itu keluar huruf jim, shin dan ya, maka masuk ke ujung itu masuk ujung lidah. Ya, di situ nanti ada huruf za, ta, da, to, ya. Adapun yang ini nanti itu juga berbeda tersendiri, ya. Bagiannya ada hafatul lisan, ya, bagian sisi lidah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sedikit masuk di ini, sebelum masuk ke huruf aqsal lisan, bagian makhraj yang pertama dari lidah ini, ya. Jumlah huruf yang terbentuk dengan melibatkan lidah ini, ya, sangat cukup banyak, ya. Ada sekitar 18 huruf, ya, dan ini paling banyak huruf-huruf keluar dari makhraj ini, ya, dibandingkan dengan makhraj-makhraj yang lain, ya, baik itu tenggorokan, ya, kemudian asyafatan, ya, ataupun ada al-khayshum, ya, kemudian al-halq, ya, juga. Maka huruf-huruf yang keluar melibatkan lidah ini adalah huruf yang paling banyak, ya. Makanya oleh sebagian ulama, ya, makhraj lisan ini dimasukkan ke dalam salah satu makhraj ar-ra'isiyah, ya, makhraj al-makharij ar-ra'isiyah, unsur makhraj yang utama, karena banyak huruf-huruf yang keluar melibatkan unsur makhraj lidah ini, ya. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu aqsal lisan, ya, bagian pangkal lidah. Tadi maka pangkal lidah adalah bagian lidah yang paling jauh, ya, aqsa, paling jauh sebelum akar lidah, ya, sebelum makhrajnya huruf ghain dan kha, ya. Pada makhraj ini keluar dua huruf, ya, dua huruf di pangkal lidah, yaitu huruf qaf, yang kedua huruf kaf, ya. Walaupun di sini sama-sama keluar dari aqsal lisan, ya, dari ujung atau pangkal lidah, tapi makhrajnya berbeda, ya, makhrajnya berbeda. Kenapa? Ya, karena unsur yang keduanya pun berbeda. Jadi unsur yang kedua dari huruf qaf dan kaf ini berbeda, maka ini makhrajnya berbeda antara huruf qaf dan kaf, ya. Karena suatu huruf, ya, disebut sama makhrajnya, ya, ketika dua-duanya, unsur yang pertama, unsur yang kedua dari bagian makhrajnya sama. Ya, misalkan ta, da, to, ya, dia makhrajnya sama, ya, di satu tempat, ya, dan karena dua unsur makhrajnya juga sama antara ujung lidah dengan gusi atau tempat tumbuhnya gigi, ya. Sedangkan qaf dan kaf, ya, dia sama-sama di aqsal lisan tapi unsur yang keduanya berbeda, maka makhrajnya pun berbeda, ya. Adapun untuk huruf qaf, ya, dia bertemu dengan langit-langit lunak, ya. Di sini huruf qaf, ya, aqsal lisani fauqu tsummal kafu, ya, disebutkan huruf qaf keluar dari aqsal lisan ma'al hanakil lahmi, ya, keluar dari pangkal lidah menempel pada bagian langit-langit mulut, bagian yang lunak, ya, yaitu huruf atau bagian-bagian yang lunak yang dari daging, ya. Baik, sedangkan huruf kaf, ya, itu unsur yang keduanya menempel sebagian ke langit-langit lunak, ya, dan sebagian ke langit-langit keras, ya. Bisa dilihat di foto yang di-share, ya. Untuk huruf qaf, lihat gambarnya, ya, di sini ada aqsal lisan, ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, ya. Kalau di gambar-gambar yang berwarna ini biasanya warnanya merah, ya. Ini. Sedangkan huruf kaf, ya, di halaman setelahnya itu ada di antara langit-langit lunak, ya, dengan langit-langit bagian yang keras, ya. Maka unsur yang keduanya itu berbeda antara huruf kaf dan qaf, ya. Makanya, ya, berbeda juga makhrajnya, walaupun di pangkal lidah tapi unsur yang keduanya berbeda. Baik, kita latih di huruf qaf, ya, di beberapa kalimat. Kita baca dulu ko, ya, dari ujung atau pangkal lidah dan tidak boleh mengeluarkan angin, ya. Jangan ko, ya, harus suaranya tidak mengeluarkan angin.
ko, ki, ku, ako. Ya, dan ketika dipantulkan dia mengeluarkan suara pantulan ako, ya, ketika disukunkan. Baik. Di situ ada beberapa contoh kalimat, kita baca sama-sama, nanti kita pelajari huruf-hurufnya. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Nah, suaranya keluarkan, ya, suaranya keluarkan. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Ya, baik, ya, huruf lam sukun tidak dipantulkan suaranya. Qul, ya, jangan dipantulkan, memantul suaranya. Qul, ya, jangan dilepas dulu makhrajnya, ditahan dulu di makhraj. Qul inna, kemudian huruf na-nya bertasydid ditambah dengungnya. Qul inna rabbi, coba. Qul inna rabbi. Baik, ya. Yaqdhifu bil haqqi. Yaqdhifu bil haqqi. Ya, yaqo dipantulkan dan tebal suaranya. Yaqdhifu bil haqqi. Yaqdhifu bil haqqi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Bi-nya panjang, ada ya madhabi'i 2 harokat. Qul inna rabbi, ya, di situ 2 harokat. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. 'Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Ya, huruf-huruf sukunnya, ya, selain huruf-huruf qalqalah maka tidak dipantulkan, ya, termasuk huruf lam. Allamul, tahan di makhrajnya, tidak dilepas, ya, kalau dilepas nanti mengeluarkan suara pantulan hurufnya. Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Baik. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Baik, kita fokus di satu susunan kalimat ini, ya. Coba ku, lam sukun, kul, tipis, kul, i, kemudian ada nun bertasydid dengan harokat fathah, inna, kul inna, ro, ba, ya, huruf ba bertasydid dengan harokat kasroh, rabbi, ya, kemudian ada huruf ya mad tabi'i 2 harokat, rabbi, qul inna rabbi,
tahan di huruf lam ya, posisi makhrajnya tidak dilepas. Qul inna rabbi. Qul inna rabbi. Baik. Ya Ya qaf sukun yaqo. yaq Ya-nya tipis, qafnya tebal. Yaqo. yaq Dhi. di Yaqo dhi. yaq di Fu. Ya, huruf fu tetap perhatikan makhrajnya ya, gigi gigi seri bagian atas ya ditempelkan ke bagian bibir bagian dalam ya, bibir bawah. Yaqdhifu. yaqdhifu. Qul inna rabbi yaqdhifu. Qul inna rabbi yaqdhifu. Baik ya, jangan berubah panjang pendeknya ya, juga huruf-hurufnya. Qul inna rabbi yaqdhifu Qul inna rabbi yaqdhifu. bil haqqi. Bil haqqi. Ya, di sini ada huruf qaf bertasydid dengan harokat kasrah ya, maka ketebalannya tidak sama dengan ketebalan huruf qaf ketika berharokat fathah atau dhammah ya, lebih tipis. Bil haqqi. Bil haqqi. Ha ya, makhraj yang sudah kita pelajari ya di wasatul lisan. Ha bil haqqi. Bil haqqi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Masya Allah ya, yaqdhifu fu-nya pendek langsung sambung ke bi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi. Masya Allah, sedikit lagi. Allamu. Allamu. Huruf ain di wasatul halq. Allamu. Allamu. Sambung setelahnya. Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Ya, Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Baik, kita sambung. Ingat-ingat tadi mana yang panjang, mana yang pendek, kemudian dengan huruf-hurufnya. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Masya Allah. Baik, sekali lagi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nah, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, insyaallah untuk pertemuan kita pada hari ini ya kita cukupkan, dan insyaallah kita sambung kembali di pekan berikutnya ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah terus menjaga semangat kita ya untuk thalabul ilmi ya, segala ilmu syariat ya, ilmu syar'i ya, diantaranya adalah ilmu membaca Al-Quran ya, karena ini juga salah satu anjuran daripada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya, dan jelas Allah pun firman-Nya di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Baik, semoga yang sedikit bermanfaat
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.